Jangan sembarangan naik emosi atau hilang kesabaran, karena api kemarahan bisa membakar hutan jasa pahala kebajikan. Saat menemui hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati, orang selalu saja dengan mudahnya marah, selalu merasa tidak gembira. Dia sama sekali tidak mengetahui betapa besar efek yang dapat mencelakakannya. Begitu sebuah niat kebencian naik atau timbul, maka ratusan ribu pintu penghalang akan terbuka. Hati yang penuh kebencian sangat menakutkan. Setelah diri sendiri penuh dengan kemarahan, siapakah yang terluka? Diri sendiri yang duluan terluka atau celaka. Apakah orang lain ada merasa terluka atau tersakiti? Sudah pasti, orang lain tidak akan tersakiti. Kamu harus sadar, kamu marah hanya menyakiti diri sendiri dan tidak ada hubungannya sama orang lain. Kamu marah dengan orang lain. Orang lain tidak merasa tersakiti. Yang sakit hati itu justru kamu sendiri, dan kemarahan kamu tidak ada kaitan dengan orang lain. Api kemarahan dapat membakar hutan jasa pahala kebajikan. Tidak mudah membina jasa pahala dan kebajikan, memupuk jasa pahala dan akumulasi kebajikan. Begitu kamu emosi atau marah, maka semuanya terbakar habis, sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Maka kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, ada seberapa banyak jasa pahala dan kebajikan yang telah kamu bina? Dan kamu harus berpikir, kapan saya hilang kesabaran atau marah? Sejak emosi naik, semua yang dibina sudah tidak ada lagi. Jasa pahala dan kebajikan yang dibina hanya sedemikian dikit, karena yang dibina sebelumnya telah habis terbakar. Sungguh tidak mudah hari demi hari memupuk jasa akumulasi kebajikan. Begitu ada hal yang tidak memuaskan hati, tidak sesuai keinginan hati, lalu dengan begitu mudah langsung hilang kesabaran atau amarah. Sebuah api kemarahan kebencian dari kegelapan batin langsung membakar habis semua jasa pahala kebajikan yang kamu pelajari dan kamu bina. Berkah keberuntungan atau rezeki tidak dapat dibakar atau musnahkan, sementara jasa pahala kebajikan, begitu kamu marah, langsung terbakar habis tak tersisa. Jasa pahala kebajikan dan balasan berkah rezeki tidak sama. Berkah keberuntungan bisa dituai dalam 3 alam, sementara jasa pahala dan kebajikan digunakan untuk melampaui kelahiran kematian, melampaui 3 alam, terbukti bisa mencapai kebudaan. Kita harus bisa membedakan dengan jelas. Jangan menyisikan hati kebencian. Harus peringatkan diri sendiri. Harus selalu ingatkan diri sendiri. Walau berada di situasi yang tidak sesuai keinginan hati, juga jangan sampai naik emosi atau marah.
Tidak peduli menerima perlakuan yang dirugikan sekalipun. Juga jangan sampai timbul kemarahan. Di dalam hati tidak gembira, tetap harus dilepaskan. Mengapa? Karena yang paling dirugikan dari kemarahan adalah diri sendiri. Hanya karena melihat orang lain tidak baik, lalu timbul kemarahan. Apakah kamu masih termasuk orang yang memiliki kearifan? Timbul kemarahan merupakan hukuman untuk diri sendiri. Marah berarti menghukum diri sendiri dengan kesalahan orang lain. Jangan khawatir dengan segala gangguan. Jangan khawatir tentang hari esok. Ketemu hal yang baik harus memberi. Kalau ketemu hal yang tidak lancar, harus berani menghadapinya. Waktu itu bagaikan bayangan. Sangat sedikit orang yang dapat menundukkan kepala untuk melihat lebih teliti dan lebih jauh. Kehidupan manusia di dunia ini, hal yang diinginkan adalah kebahagiaan. Kalau memandang semuanya dengan hambar, maka hati pun tidak akan merasa lelah. Jangan terlalu memaksakan segalanya. Jangan terlalu terikat pada segalanya. Kalau tidak, itu hanya akan membawa masalah tanpa akhir untuk dirimu sendiri. Manusia bisa merasa lelah. Itu dikarenakan keinginannya terlalu banyak. Hati menjadi risau atau galau. Itu dikarenakan tidak bisa belajar melepaskan. Jangan khawatir dengan segala gangguan. Jangan khawatir akan hari esok. Lepaskan segala niat pikiran. Secara alami atau dengan sendirinya, suasana hati akan tenang. Lihat saja pada saat bunga teratai bermekaran. Hasilnya akan sangat indah secara alami. Dalam kehidupan manusia, bertemu dengan hal yang baik. Belajarlah untuk memberi. Bertemu hal yang menyenangkan. Belajarlah berbagi. Bertemu dengan ketidaklancaran. Belajarlah menghadapi dengan keberanian. Hadapi masa lalu. Harus belajar melepaskan dan memaafkan. Hadapi masa sekarang. Harus belajar menyayangi dan bersyukur. Hadapi masa yang akan datang. Harus belajar optimis dan sesuai jodoh. Emosi, temperamen, dan tabiat buruk. Sampai kemanapun, yang rugi tetap diri sendiri. Setiap hari, introspeksi diri sendiri. Periksa diri di bagian mana ada berbuat salah. Ada tidak mengucapkan perkataan yang mencelakakan atau melukai orang lain. Hubungan antar sesama manusia harus harmonis atau kompak. Jangan menjalin hubungan antar sesama dengan memarahi terhadap anggota keluarga, terhadap anak-anak, terhadap pasangan hidup juga sama. Jangan terlalu sering melihat kekurangan orang lain, keburukan orang lain. Di dalam hati, jangan menyisakan tentang gosip orang lain. Karena dari gosip yang kita dengar dari orang lain belum tentu benar. Apalagi kita sendiri
tidak menyaksikan langsung. Jika melihat orang lain telah berbuat kesalahan, maka diri sendiri harus bisa introspeksi diri juga, atau jadikan orang lain sebagai cermin. Jangan sampai diri sendiri pun demikian, supaya diri sendiri jangan juga sama menciptakan dosa kesalahan yang sama. Menjadi orang harus ada aturan sendiri atau prinsip hidup. Juga harus memiliki hakikat kebenaran yang sama dan hati welas asih. Emosi temperamen yang tidak baik atau buruk, pergi kemanapun tetap rugi sendiri. Terhadap orang lain harus bisa bersikap baik dan bertoleransi dalam memperlakukan orang lain. Belajarlah untuk lebih melihat kelebihan orang lain. Jangan terlalu sesuka hati mengkritik kesalahan orang lain. Bukan hanya mampu mengeluarkan sepatah kata dari mulut, tetapi apa yang diucapkan juga harus mampu dijalankan. Emosi temperamen dan tabiat buruk kurang, kebajikan mulut juga kurang, yang akhirnya hanya melukai dan celakakan orang lain, juga melukai diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara dan saudariku, janganlah sembarangan marah atau emosi. Terima kasih, semoga bermanfaat.